Sore itu, cafe di Jalan Braga, Bandung, dipenuhi aroma kopi dan obrolan santai Maya, seorang wanita muda berusia 25 tahun dengan rambut hitam legam yang tergerai indah dan senyum menawan, sedang menikmati secangkir kopi sambil menunggu kedatangan Adit. Setahun sudah mereka menjalin kasih. Dan Maya merasa sangat beruntung memiliki Adit. Di sisinya, pria itu tampan, perhatian, dan selalu membuatnya merasa menjadi wanita paling istimewa di dunia. Tiba-tiba, suara familiar menyapa dari samping, "Maya." "Ya ampun, ini benar kamu." Maya menoleh dan matanya berbinar melihat seorang wanita yang berdiri di dekat mejanya Dinda. Dinda teman SMA. Mereka berpelukan erat, melepaskan kerinduan yang sudah lama terpendam. Setelah memesan minuman tambahan, mereka mulai bertukar cerita. Maya dengan antusias menceritakan hubungannya dengan Adit, betapa bahagianya ia saat ini. Dinda pun tak kalah semangat menceritakan tentang suaminya. Seorang pria yang sangat ia cintai dan banggakan. Sore itu, di tengah riuhnya Bandung, dua sahabat lama kembali terhubung. Tanpa menyadari bahwa takdir sedang merajut benang-benang kejutan yang tak terduga. Maya dengan wajah berseri-seri menceritakan awal pertemuannya dengan Adit di sebuah acara musik setahun yang lalu. Ia ingat betul tatapan pertama mereka, percakapan yang mengalir begitu saja, dan bagaimana benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Adit selalu tahu bagaimana membuatnya tertawa, bagaimana memberikan dukungan saat ia merasa down, dan bagaimana membuatnya merasa dicintai tanpa syarat. Maya merasa Adit adalah jawaban atas semua doa-doanya tentang seorang pendamping hidup. Dinda pun tak kalah bahagia saat menceritakan tentang suaminya. Ia menggambarkan suaminya sebagai sosok yang bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat menyayangi keluarga. Ia adalah ayah yang hebat bagi putra kecil mereka. Dinda menunjukkan beberapa foto suaminya di ponsel. Foto-foto yang memperlihatkan kehangatan dan kebahagiaan keluarga kecil mereka. Maya ikut tersenyum melihat kebahagiaan Dinda, tanpa menyadari bahwa pria yang ada di foto itu adalah pria yang sama yang mengisi hatinya. Beberapa minggu kemudian, Maya dan Adit sedang berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan. Tiba-tiba, Maya melihat Adit terhenti dan melambaikan tangan ke arah seorang wanita dan seorang anak kecil yang sedang berjalan ke arah mereka. Adit terlihat sangat akrab dengan wanita dan anak itu. Kecurigaan mulai menyelimuti hati Maya saat melihat interaksi hangat di antara mereka. Adit memperkenalkan wanita itu sebagai teman lama dan anaknya. Namun, ada sesuatu dalam tatapan dan bahasa tubuh Adit yang membuat Maya merasa tidak nyaman. Sepanjang hari itu, bayangan keakraban Adit dengan wanita dan anak itu terus menghantuinya. Ia mencoba menepis pikiran buruk, namun keraguan terus menggerogoti hatinya. Didorong oleh rasa curiga yang semakin kuat, Maya mencoba mencari tahu lebih banyak tentang teman lama Adit itu. Suatu malam, ketika Adit tertidur, Maya tanpa sengaja membuka ponsel Adit. Betapa terkejutnya ia menemukan foto-foto Adit bersama wanita dan anak kecil itu. Lengkap dengan caption yang menunjukkan keintiman sebuah keluarga. Air mata mulai membasahi pipinya saat ia membaca pesan-pesan mesra antara Adit dan wanita itu. Kenyataan pahit akhirnya terungkap. Adit sudah memiliki istri dan seorang anak. Maya merasa dunianya runtuh. Ia merasa dikhianati dan dibohongi selama ini. Sakit hati dan amarah bercampur aduk menjadi satu. Dengan hati hancur, Maya mencoba mengingat semua percakapannya dengan Dinda saat mereka bertemu di Braga. Ia teringat betapa antusiasnya Dinda menceritakan tentang suaminya, betapa ia mencintai dan membanggakannya. Perlahan, kepingan-kepingan ingatan itu menyusun sebuah kenyataan yang lebih menyakitkan. Maya mengambil ponselnya dan mencari foto suami Dinda yang pernah ditunjukkan padanya. Jantungnya mencelos saat melihat wajah di foto itu. Itu adalah Adit, pria yang selama ini ia cintai. Pria yang telah mengkhianatinya ternyata adalah suami dari sahabatnya sendiri. Dunia terasa runtuh seketika. Rasa sakit hati, kebingungan, dan rasa bersalah bercampur aduk menjadi satu. Bagaimana bisa ini terjadi? Bagaimana bisa orang yang ia cintai adalah suami dari sahabatnya? Dalam kehancuran hatinya, Maya harus membuat keputusan yang sangat sulit. Ia mencintai Adit, tetapi pengkhianatannya tidak bisa dimaafkan. Lebih dari itu, ia sangat menyayangi Dinda, sahabat yang baru saja ia temui kembali. Dia tidak ingin menjadi penyebab hancurnya kebahagiaan Dinda dan keluarga kecilnya. Setelah bergumul dengan batinnya, Maya memutuskan untuk diam dan mengorbankan perasaannya sendiri. Ia tahu bahwa mengungkapkan kebenaran ini
hanya akan menyakiti Dinda lebih dalam dengan berat hati. Maya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Adit tanpa mengungkapkan alasan sebenarnya. Ia hanya mengatakan bahwa ia merasa tidak ada kecocokan di antara mereka. Adit terkejut dan berusaha membujuknya. Namun Maya tetap pada keputusannya. Setelah memutuskan Adit, Bandung terasa terlalu menyakitkan. Bagi Maya, kenangan bersamanya ada di setiap sudut kota. Dengan hati yang masih terluka, Maya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Ubud, Bali. Udara segar pegunungan, hamparan sawah yang hijau, dan ketenangan suasana Bali memberikan sedikit kedamaian bagi hatinya yang remuk. Maya menghabiskan waktunya dengan melakukan hal-hal yang ia sukai, seperti melukis dan yoga. Ia mencoba menyembuhkan luka hatinya perlahan-lahan, dikelilingi oleh keindahan alam dan kehangatan keluarga. Meskipun rasa sakit itu masih terasa, Maya mulai belajar untuk melepaskan dan menerima. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, tanpa harus menyakiti orang lain. Sementara itu, di Bandung, Dinda tetap bahagia dengan keluarganya. Tanpa pernah mengetahui pengorbanan besar yang telah dilakukan oleh sahabatnya.